Banyak orang nanya, kalau hubungan isinya masalah terus, apa masih bisa diselamatkan? Jawaban jujurnya tergantung daripada siapa yang ada di dalam hubungan itu. Tergantung dari cara dua orang di dalamnya menyikapi masalahnya. Masalah itu bukan penentu rusaknya hubungan. Yang bikin hubungan rusak itu adalah cara kita menyikapinya. Ada pasangan yang tiap minggu ribut, tapi tetap langgeng karena setiap habis ribut, mereka evaluasi. Mereka belajar. Mereka nggak gengsi minta maaf. Tapi ada juga yang baru ribut kecil langsung saling ego, saling ninggalin, saling nyindir. Gimana hubungan mau sehat? Kalau masalah kecil aja udah dijadikan ajang adu kuat. Bukannya duduk bareng dan cari solusi. Malah saling perang dingin. Masalah itu kayak alarm. Tanda bahwa ada yang perlu dibenahi. Bisa jadi komunikasi kita masih buruk. Bisa jadi ekspektasi kita terlalu tinggi. Atau bisa jadi kita masih terlalu kekanak-kanakan buat menghadapi konflik. Dan ini sering terjadi. Kita terlalu cinta sama pasangan, tapi nggak pernah belajar cara menyampaikan rasa sakit kita dengan benar. Kita ngambek, diem-dieman, marah nggak jelas, berharap dia peka, padahal pasangan itu bukan dukun. Nggak akan bisa nebak isi kepala kita. Di sisi lain, banyak juga orang yang selalu nyalahin pasangannya. Padahal dia sendiri nggak pernah introspeksi, selalu merasa jadi korban. Padahal kadang dia juga menyakiti. Selalu merasa udah berjuang, padahal perjuangannya nggak pernah sesuai dengan yang dibutuhkan pasangannya. Hubungan itu bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau berubah. Dan perubahan itu susah, perlu waktu, perlu niat. Tapi kalau dua-duanya saling sadar, saling belajar, hubungan bisa naik level. Dari yang tadinya saling gengsi, jadi saling terbuka. Masalah yang paling bahaya dalam hubungan itu bukan selingkuh, tapi kehilangan komunikasi. Karena kalau komunikasi udah mati, semua jadi asumsi. Kita mikir yang aneh-aneh, kita overthinking, kita ngerasa nggak dicintai. Padahal bisa jadi semuanya cuma karena kita nggak pernah ngobrol. Hubungan itu kayak tim sepak bola. Nggak bisa cuma satu orang yang lari, yang jaga gawang, yang bikin gol. Harus dua-duanya kerjasama. Kalau cuma satu yang mati-matian, ya pasti capek. Capek banget. Kalau kamu merasa kamu doang yang selalu ngalah, kamu doang yang minta maaf, kamu doang yang sabar, kamu doang yang mikirin solusi, ya pantas kamu lelah. Karena hubungan sehat itu nggak boleh berat sebelah. Tapi bukan berarti tiap ada masalah langsung putus. Bukan gitu juga. Kita harus bisa bedain, ini hubungan yang lagi diuji atau hubungan yang memang udah nggak sehat. Ini pasangan yang masih mau diajak ngobrol atau pasangan yang udah nggak peduli. Kalau setiap kali ada masalah, dia malah ngilang, ngegas, atau mau terbalik nyalahin kamu, itu udah lampu merah. Karena orang yang benar-benar cinta akan hadir saat ribut, bukan cuma saat lagi mesra. Hubungan yang dewasa bukan hubungan tanpa pertengkaran, tapi hubungan yang setelah berantem, dua-duanya makin ngerti satu sama lain. Hubungan yang mampu ngomong, aku salah, dan gengsi, hubungan yang bisa bilang, aku mau berubah, tanpa harus dipaksa. Dan ya, kadang hubungan bisa diselamatkan, tapi kadang juga nggak bisa. Nggak semua hubungan harus dipertahankan, karena mempertahankan sesuatu yang bikin kita hancur pelan-pelan itu bukan cinta, itu ketergantungan. Kalau kamu merasa hubungan ini nggak bisa kamu tumbuh, malah bikin kamu makin kecil, makin takut, makin minder, bisa jadi kamu udah terlalu lama bertahan di tempat yang salah. Cinta itu nggak seharusnya menyakiti kamu setiap hari. Jadi jangan takut kehilangan hubungan yang toksik. Karena kehilangan itu nggak seburuk kehilangan harga diri. Jangan maksa bertahan kalau kamu udah nggak bisa jadi diri sendiri. Kalau kamu terus-terusan minta dimengerti, tapi nggak pernah dimengerti. Kita sering berpikir, kalau aku sabar, dia pasti berubah. Tapi nyatanya, cinta nggak bisa jalan hanya dengan kesabaran satu orang. Butuh dua hati yang sadar dan dua kepala yang mau belajar. Masalah dalam hubungan seharusnya jadi tempat untuk belajar, bukan tempat untuk terluka. Kalau setiap kali ngobrol malah jadi luka baru, kalau setiap kali kamu jujur malah disalahkan, kamu harus pikir ulang. Cinta itu bukan selalu tentang siapa yang paling tahan sakit, tapi tentang siapa yang mampu menciptakan ruang aman untuk sembuh bareng-bareng. Yang nggak lari saat badai datang, tapi juga nggak jadi badai itu sendiri. Jadi kalau kamu lagi ada dalam hubungan yang penuh masalah, tarik nafas dulu. Jangan buru-buru ninggalin, tapi juga jangan terus bertahan kalau kamu udah nggak bisa bernafas. Tanya ke diri sendiri, hubungan ini masih bisa diperjuangkan atau cuma tinggal luka?
yang kamu bungkus dengan alasan cinta. Ingat, memperjuangkan hubungan itu indah kalau dua-duanya mau berjuang. Tapi kalau cuma kamu sendiri yang jalan, hubungan itu bukan perjuangan, tapi pengorbanan. Dan pengorbanan yang secara terus-menerus tanpa arah akan jadi penderitaan.